Halo semuanya, apa kabar? Hari ini aku mau buat pick a card reading lagi, tapi dengan tema yaitu pilih kristal atau batu kristal di sini ya. Di sini udah kamu lihat ada 4 dan temanya adalah pembacaan ini untuk 30 hari ke depan. Ya, jadi kalau kamu tontonnya saat masih akhir bulan Oktober berarti untuk sepanjang November, tapi kalau nontonnya saat November nanti atau akhir bulan November akan terhitung nanti di Desember. Jadi pembacaan ini timeless ya, jadi untuk 30 hari ke depan setelah kamu menonton video ini. Dan di sini ada 4 batu kristal, kamu bisa pilih ya. Yang pertama di sini ada black obsidian ya. Yang kedua ada red quartz. Black obsidian, red quartz. Yang ketiga ada clear quartz atau kristal bening. Sebagiannya tembus pandang ya. Lalu yang keempat ini adalah clear quartz. Ini sebenarnya warna pink ya. Cantik banget sebenarnya. Bagi kalian yang udah lama nonton video aku, kalian tahu kalau aku senang warna-warna pink yang kalem kayak gini ya. So pink. Oke. Kabur ya. Sorry. Ntar ya, fokusin kameranya dulu. Masih belum fokus, kok malah jadi kabur. Ntar ya. Oke. Yap. Silahkan kamu pilih ya. Mari kamu pilih, aku bakal menyiapkan kartu untuk pembacaan karir, keuangan, dan percintaan kamu 30 hari ke depan. Black obsidian, red quartz, lalu ada clear quartz dan rose quartz ya. Oke, kalau kamu dengar bunyi ribut itu bunyi hujan ya. Di luar itu lagi hujan. Namun nggak tahu ya, kalau hujan kok aku malah pengen bikin readingan. Karena sebenarnya aku senang dengar suara hujan. Oke. Oke, udah. Oke, remember lagi ya, kalau pembacanya resonate-nya pembacaan ini adalah pembacaan yang bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang sedang berurusan dengan kamu ya. So kalau memang gak resonate, tolong jangan paksa ya, berarti memang bukan untuk kamu ya. Jangan kamu ngerasa orang karena gak sesuai itu orang yang gak jelas atau gimana ya. Terkadang yang terbaca hanya untuk 1-2 orang aja ya, berarti memang bukan untuk kamu ya. Udah. Oke, kita mulai. Untuk yang pilih black obsidian, gimana dengan percintaan kamu 30 hari ke depan? Bentar ya. Wow, ada religious factors, deception,
wedding. Oke. Dan di the bottom of the deck ada pay attention to the red flags. Pembacaan ini bisa untuk orang yang sudah menikah ya, atau yang punya pasangan. Dan aku ngeliat kalian memang mempunyai prinsip, mempunyai cara pandang yang cukup berbeda ya. Dan salah satu dari kalian itu memaksa pasangannya untuk jujur apa adanya, namun dia sendiri terkadang gak jujur dan dia membenarkan dengan apa yang dia lakukan. Jadi kurang baiknya itu, dan itu menjadi energi toxic di sini. Lihat ada pay attention to the red flags ya. Dan ini langsung keluar kartu percintaan karena memang aku bukanya romance angel ya. Kita klarifikasi dulu. Ada Two of Swords, Five of Pentacles. Ini nyakitin ya, ngecewain ya, Queen of Pentacles. Namun kamu ataupun pasangan siapapun yang energinya terbuka di sini bisa sedikit menghandle ini dan meninggalkan kesakitan kecewaan ini dan masuk ke dalam kerjaan aja, fokus ke kerjaan ya, karir, untuk keuangan lebih baik sih. The Empress, Ten of Pentacles, dan pengen terlihat tuh kalau memang hubungan kalian oke aja, baik-baik aja gitu ya, nggak ada yang salah, karena memang nggak mau terlihat kalau memang ada sesuatu yang salah di dalam hubungan kalian, entah pernikahan atau hubungan pacaran kalian berdua. Eight of Cups, Nine of Pentacles, dan Five of Swords. Dan aku bisa bilang kemungkinan besar hubungan kalian ini ya bisa ada salah satu dari kalian itu nggak benar-benar mencintai saat pasangannya ya. Ada energi seseorang yang memang cukup posesif di sini, dan itu memberatkan hubungan ini sebenarnya, nyakitin ya, ngecewain. Six of Pentacles. Namun pasangan ataupun kamu ya, pasanganmu, kamu tahu kalau pasangan kamu misalnya kayak gitu dan kamu menerima dia apa adanya, dan itu sebenarnya nggak masalah sih kalau memang menerima. Cuman kalau menerima dan sakit itu yang menjadi nggak baik dan menjadi nggak wajar ya. Kita lihat Lenormand-nya. Looks, The Wedding Man. Aku ngeliat memang sosok pasanganmu atau kamu memang sosok yang dominan ya, dan kamu ada sosok yang lembut sih, energi ada man dan lady ya, jadi memang kalian pasangan di sini aku bisa bilang. Dan cuman ya salah satu tidak begitu percaya dengan pasangan. Actually ya sebenarnya bukan nggak percaya sama pasangan, dia nggak percaya dengan diri dia sendiri sih. Ada energi kecurigaan antara kamu ke pasangan atau pasangan ke kamu, dan ada energi yang sangat posesif yang justru menahan pasangan untuk nggak bergaul dengan orang lain, bahkan bisa menahan pasangan untuk nggak dekat dengan keluarganya. Mas, ini energi yang ngarah ke abusive relationship ya, so bisa aja nggak resonate ini ya, karena energinya tertuju banget. Ini energi, kalau kamu tahu abusive relationship adalah saat kamu berhubungan dengan seseorang dan pasangan kamu itu menarik kamu dari teman-teman kamu, keluarga kamu, dan menjadikan dia sebagai center hidup kamu. Pokoknya semuanya hanya tertuju ke dia ya. Kamu gak punya kehidupan di luar itu semua. Kamu benar-benar diawasi ya. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu jalani, itu dia harus tahu detailnya ya.
dan itu memang terlihat dia sayang dan cinta dan dia menjaga kamu, terlihatnya gitu ya, tapi sebenarnya itu kamu seperti dalam sangkar emas ya, dan itu membuat kamu menutupi apa yang sebenarnya hati kamu mau, bukan berarti ingin selingkuh atau gimana ya, bukan, tapi pengen yang namanya setidaknya explore diri gitu ya, tetap dekat, ada interaksi sosial dengan teman-teman, keluarga, pengen ada itu ya, cuman ya saat mau dilakukan ada rasa takut, nggak diizinin pasangan, takut pasangan begini, takut pasangan begitu ya, takut pasangan bakal marah. Jadi hubungan ini bukan hubungannya yang buruk aku bilang, cuman ya memang energinya lagi nggak baik, yaitu ada red flags, gimana ya, memang kalian harus melihat kalau ada yang salah di sini gitu ya. Kita lihat klarifikasi tarotnya. Five of Coins ini sebenarnya nyakitin ya, walaupun kamu mungkin gak suka dengan perkataanku, tapi sebenarnya ini nyakitin kamu, di dalam kamu tuh sakit banget ya. Dan ada energi The Hermit, dimana ya kamu menutupi kalau memang kamu gak bahagia, kamu ada rasa udah nyaman sama dia. Page of Coins, Ace of Coins. Untuk percintaan, untuk karir ya, untuk keuangan ini lagi nggak begitu, aku bisa bilang meningkat ya. Aku justru ngelihat permulaan baru. Jadi memang harus ada sesuatu strategi yang kau buat di misalnya kalau kamu ada bisnis atau jalanin sesuatu yang memang kamu punya sendiri gitu ya. Jadi memang kamu harus membangun dari awal ini. Page of Cup, Ten of Wands, Five of Wands. Ini nyakitin sebenarnya mental kamu, dan itu juga membuat kamu kayak ragu juga ke pekerjaan, karir kamu, apakah stay di sana, pasangan kamu misalnya nggak suka dan marah terus-terusan ya, dan kamu akhirnya nggak fokus kerja, nggak fokus mencari nafkah gitu ya. Ada rasa yang sampai kapan kamu harus berusaha menyenangkan hati dia, mau sampai kapan ya. Dan ada di masa kamu kayak ngerasa gak akan bisa, hanya kamu sedang jalan di tempat kalau memang pasanganmu gak ngelihat ke diri dia sendiri. Butuh banget komunikasi ya. Ada The Lovers, aku gak bilang hubungan ini harus berakhir jika memang ini pernikahan, tapi butuh sekali komunikasi sih. The Lovers-nya muncul 2 kali. Tarot ini memang The Lovers-nya ada 2 ya. Dia memang ada perlu proses mencintai diri sendiri dan proses untuk menghargai pasangan ya, itu yang harus didapatkan agar hubungan kalian ini bisa celebrate lagi, mulai lagi dari awal. Jadi memang main fokusnya sekarang aku ngeliat memang ke arah percintaan, agar karir kamu dan keuangan kamu membaik. Itu bakal berjalan baik sesuai dengan gimana percintaan kamu ke depannya. Oke, kita lihat lagi klarifikasi sekali lagi.
The Sun. Oke, harus dikontrol egonya. Walaupun aku sering bilang ego itu bukan berarti ego harus dibuang ya. Kita butuh ego sebagai bahan bakar kita, bahan kita untuk mau maju, berusaha lagi. Namun yang aku bilang saat ego itu adalah artinya kontrol ego. Jangan sampai ego yang kontrol kamu ya, tapi kamu yang kontrol ego. The Magician, Six of Pentacles, dan ada Six of Staves, atau Six of Wands ya. So ya, aku ngeliat bakal banyak permulaan di sini ya, terutama dalam percintaan. Permulaannya nggak mesti harus berpisah ya, tapi aku ngeliat dimana memang kalian harus take time, ambil waktu untuk ngelihat ke diri sendiri dan pasangan apa yang udah dilakukan selama ini, atau hal yang sehat apa enggak. Jadi sebenarnya ya, cinta sejati itu nggak pernah benar-benar ada ya, tapi hubungan yang benar-benar ada itu adalah hubungan yang sehat. Hubungan yang langgeng adalah hubungan yang sehat dan membahagiakan. Kalau langgeng belum tentu ya, karena banyak orang yang harmonis masih sampai tua, sampai meninggal, tapi mereka nggak bahagia. Mereka hanya mempertahankan tapi nggak ada kebahagiaan di dalamnya. So ya, jadi memang kalian diarahkan untuk belajar ya. Ada Five of Swords, dimana untuk belajar kontrol ego ya, dan nggak memaksakan sesuatu yang kamu rasa benar untuk pasangan kamu, padahal belum tentu yang kamu rasa benar itu terbaik untuk pasangan kamu. Jika pilihan orang tua aja belum tentu terbaik buat anaknya, apalagi pilihan kamu untuk pasangan kamu. Queen of Pentacles ya, jadi harus belajar jujur sama diri sendiri dan pasangan. Jadi intinya di sini komunikasi dari hati ke hati ya. Dan pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini, wait, don't rush into action right now, but your time for better results. Sih seperti yang aku bilang ya, bukan saatnya untuk memilih hal yang aneh-aneh dan memaksa, tapi ya sudah, sekarang di masa yang udah tenang dulu. Ambil waktu untuk berpikir, ambil waktu untuk benar-benar ngerasain gitu, apakah hal yang dilakukan selama ini adalah untuk kebaikan sama-sama, kebahagiaan pasangan dan kebahagiaan kamu juga ya. Dan aku lihat itu juga bakal ngarahkan ke arah karir dan keuangan ya. Namun aku lihat karir dan keuangan ini hampir sama garisnya dengan percintaannya, gak begitu baik. Namun ya pastinya karena memang waktunya, setiap orang dari kita memang punya waktunya, dan kita gak bisa memaksa waktu yang memang belum saatnya. Okay, so that's it untuk yang terima kasih udah dengarkan. Untuk yang pilih Black Obsidian atau batu pertama, kita lanjut ya. Oke, halo, untuk yang pilih red quartz di sini ya, atau kristal merah, ini cantik. Semua kristal itu cantik ya, aku ngerasa nggak ada yang nggak cantik, sangat semuanya cantik. Oke, yang pilih batu kedua atau kristal kedua, kita lihat percintaan aja duluan ya. Nanti bakal lanjut ke karir dan keuangan.
past life relationship, you have known each other before. Express your love, go ahead and make a romantic gesture, then heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Wow. Oke. Ini tentang memaafkan dan belajar menerima, ya aku ngelihatnya. Dimana memang aku ngelihat kamu dulu ini energi dimana sepertinya kamu berhubungan lagi dengan seseorang yang pernah kamu kenal dulu, yaitu mantan kekasih kamu atau mantan suami atau mantan istri kamu, dimana memang dia ataupun kamu ya mencoba untuk memberi gesture atau memperlihatkan kasih sayang dia, dimana dia ingin kembali sama kamu. Dan ada conversation yang aku lihat di sini, yaitu percakapan antara kalian berdua yang terjadi di sini, bakal terjadi kalau memang belum. Dan namun ada rasa masih kekecewaan di sini yang kayak kenapa baru sekarang gitu ya, kenapa dia baru ngehnya, sadarnya sekarang setelah aku udah kayak gini gitu ya, udah nggak peduli lah ibaratnya gitu. Kita klarifikasi dulu ya, karena masih ada energi yang belum memaafkan. Aku ngeliat di sini belum memaafkan keadaan ya, dan belum memaafkan pasangan mantan kamu itu. Dan ini ada sebuah kesempatan kedua ataupun bisa kesempatan ketiga yang sedang coba dijalin oleh pasangan kamu atau kamu sendiri, oleh mantan kamu. Two of Swords, Six of Coins atau Six of Pentacles, Hierophant. Aku ngeliat memang bisa jadi dia juga mantan suami kamu ya, ada divorce di sini sebagian dari kalian. Dan jadi sebenarnya kamu ataupun pasangan ya, rasa itu masih ada, pengen banget lanjutin sebenarnya, pengen lagi mulai untuk sama-sama ya. Cuman ya itu tadi, karena kekecewaan akan perpisahan yang pernah ada itu masih belum benar-benar selesai, jadi kayak belum siap, karena masih tentang trauma yang terjadi, trauma perpisahan itu ya. Dan ada the Moon, Five of Cups, the Five of Chalices, dan ada the Tower, dimana memang pikirannya dia atau pikiran kamu masih berfokus dengan destructive time yang pernah terjadi ke belakang, yaitu masa penghancuran, yaitu masa dimana kalian pisah, dan itu benar-benar nyakitin dia banget, hancurin dia banget, ataupun nyakitin kamu banget, dan nyakitin bisa dibilang seluruh aspek hidup kamu, dan itu masih terasa sampai sekarang. Dan kamu ataupun dia ya takut untuk hal itu kalau terjadi lagi. So kayak ya udah, kita jalan aja yang kayak gini ya, komunikasi sekedarnya tapi nggak mau lanjut kemana-mana, dan biarkan aja deh dia atau kamu untuk explore diri dia lah, sesuka dia, sebahagianya dia gimana, lihat aja ke depan nantinya gitu ya, ada kayak gitu rasanya. Eight of Cups sih, Eight of Chalices, dan Four of Swords, Ten of Swords sih, seperti yang aku bilang ya. Dan di bottom of the deck ada High Priestess. Orang ini ataupun kamu mempunyai rasa yang dalam banget, kedua-duanya juga punya, kalian berdua ya. Rasa kalian berdua itu sebenarnya luar biasa dalam ya, sakitnya juga masih ke dalam, dan masih belum sanggup untuk berkomunikasi secara, kalau memang kalian kalau kamu mencoba ataupun dia mencoba ya, misalnya untuk berkomunikasi lagi dan mencoba romantis lagi, manis-manis lagi, itu masih membuat dia sakit karena dia masih berurusan dengan itu.
Masih ada Four of Swords di sini. Dia masih butuh untuk moving on dari kesakitan itu. Apakah dia moving on dari kamu? No, dia nggak sanggup, nggak bisa sama sekali orang ini moving on dari kamu, ataupun kamu nggak bisa moving on dari orangnya ya. Tapi rasanya juga belum bisa. Jadi kalau memang, jadi dia ini butuh banget waktu. Jadi untuk benar-benar lepasin kamu pun dia nggak mau. Jadi jelas banget orang ini ya, bisa dibilang dia nggak memblokir kamu, dia nggak, benar-benar dia nggak menutup komunikasi tentang kamu, itu nggak sama sekali. Kan dia di dalam hati dia tuh masih pengen tahu apapun yang terjadi sama kamu tuh, dia pengen tahu langsung dari kamu. Karena itu orang ini aku bisa bilang sangat percaya sama kamu, ataupun kamu yang sangat percaya sama dia. Kita lihat Lenormand-nya. Wow, sih seperti yang aku bilang, rasa dia besar banget. Pokoknya bisa dibilang ya, apapun itu tentang kamu, pikiran dia tentang kamu. Cuman ya memang masanya saat ini adalah masa cloud, masih masa mendung, dan dia masih di masa konflik batin dia ya, untuk memilih kamu atau mengabaikan sakitnya dia itu ya. Dan dia nggak bisa ngabaikan sakitnya dia, tapi dia, aku bisa bilang dia butuh tetap komunikasi dari kamu tuh, dia butuh, walaupun mungkin dia nggak mau balas, nggak mau terkesannya kepo gitu ya, tapi sebenarnya dia mau tahu apapun tentang kamu tuh, dia pengen tahu. Waiting Lady, jadi ada energi memang menunggu di sini, entah dia yang menunggu ataupun kamu. Ada The Sun dan ada Castle dan ada Well. Aku lihat memang di feeling ya, diperasa banget di sini yang mungkin kamu nggak ketahui tentang dia, atau dia nggak ketahui tentang kamu. Tapi bukan menjadi sebuah rahasia ya, no, bukan jadi sebuah rahasia. Memang dia rasakan sendiri, dan dia nggak mau membebani kamu akan hal itu. Apakah dia menjadikan kamu alasan akan semua hal itu? No, maksudnya alasan akan kesakitan dia ataupun rasa dia yang dalam, enggak, dia nggak mau. So itu yang aku lihat kenapa kalian punya jarak sekarang, dia menarik diri ya. Dan ada rasa juga di dalam dia yang dia pengen juga kamu tetap stay, menunggu. Kenapa dengan kata kamu menunggu, stay itu juga menjadi pertimbangan dia, dimana ya kalau memang kamu benar-benar sayang sama dia, cinta sama dia. Dan ini aku bisa bilang sebagai tes juga, bisa yang bisa dibilang nggak sadar dia lakuin ya, dia lakukan ini semua agar dia ngelihat ketulusan kamu, ataupun kamu ngelakuinnya secara sadar untuk ngelihat ketulusan dia. Wow. Jadi aku ngelihat bakal ini yang bakal terjadi ya untuk percintaannya. Dan kita lihat karir dan keuangan. The Hermit, Ten of Swords, wow. Dan Queen of Wands, Death, wow. Untuk karir dan keuangan memang di antara kalian ada yang memang berganti aku bisa bilang karir atau pekerjaan ya. The Magician, memang di antara kalian, aku bisa bilang kalian berdua memang berada di
apa sih aku bisa bilang, apa sih, background yang berbeda. Sorry, kalian berdua memang di bagian pendidikan atau pekerjaan yang backgroundnya berbeda ya, jadi memang salah satu dari kalian memang ada yang jatuh banget, dan aku ngeliat ini kamu bisa jadi ya yang menarik diri kamu untuk sebenarnya kamu mendapat penolakan dari dia ya, atau dia yang dapat penolakan dari kamu, dan ya kamu yang mendapat penolakan itu akhirnya menarik diri ya, dan fokus untuk diri sendiri, dan aku ngeliat bangkit di sini dan memulai suatu rise yang luar biasa, yaitu bangkit dari keterpurukan dan memulai sebuah, aku bisa bilang, pekerjaan atau karir baru. Page of Cups, karena udah mulai belajar jujur sama diri sendiri ya kak, nggak bisa terus begini ya. Two of Wands, Three of Pentacles, dan Seven of Swords. Jadi memang sembari untuk memperbaiki rasa di hati yang memang masih kecewa, masih sakit ya lebih baik untuk menarik diri juga. Jadi aku ngeliat kalian berdua akhirnya bakal sama-sama menarik diri untuk enggak memaksakan keadaan, tapi justru aku ngeliat di sini kalian bakal menemukan apa yang benar-benar kalian inginkan, harapkan. Four of Pentacles, the World, Five of Cups. Untuk karir memang cukup butuh pengorbanan yang besar ya, dimana aku ngeliat karena death itu tadi ya, transformation yang sungguh besar death itu ya, energi Scorpio. Jadi memang luar biasa. Jadi bukan hanya percintaan, karir pun berubah drastis atau memang hancur, bertransformasi ya. Seven of Pentacles dan Six of Pentacles. Namun aku ngelihat nanti bakal bisa untuk memanen sedikit demi sedikit hasilnya, dan aku ngelihat entah bisnis ataupun pekerjaan nanti bakal ada ya. Cuman untuk saat ini ya bisa bilang cukup berat ya, King of Swords. Namun aku ngelihat tetap bisa survive, siapapun ini energi kamu atau dia ya, tetap bisa survive di masa ini, dan itu bagus banget. Nine of Wands, aku ngeliat bakal membuat set boundaries kamu ataupun dia, kalian berdua sama-sama kuat di sini ya. Jadi kalian memang punya me time kalian yang luar biasa gitu ya, yang hebat banget, yang gak akan kalian dapatkan jika memang kalian gak ada perpisahan ini. Kita lihat klarifikasi terakhirnya. Ace of Staves atau Ace of Wands, the Star, Ace of Three of Vessels atau Three of Cups, the Emperor, Ten of Pentacles. Wow, ada makna yang manis aku ngeliat untuk kalian yang mulai karir, tapi aku ngeliat nggak 30 hari ini ya. Di 30 hari ini. Aku kok hitungnya dari aku mulai baca ini ya, seharusnya aku kembali seperti yang aku bilang tadi, terhitung dari kapan kalian nontonnya ya, karena timeless. Jadi bakal ada di akhir, aku ngeliat justru di akhir loh, di akhir nanti, entah bisa mengarah ke akhir bulan saat kamu nonton video ini, atau akhir bulan selanjutnya, atau memang akhir tahun. Jadi memang masuk ke masa Sagittarius di sini. Masa Sagittarius kan Temperance, energi Sagittarius itu adalah akhir tahun ya, memasuki Capricorn. Masukin Januari. Dan kalau di Vedic itu Sagittarius itu sampai Capricorn ya. Sagittarius itu sampai Januari tanggal 14. Ya.
Jadi itu masih energi Sagittarius. Itu bedanya Vedic sama Western, atau yang kita tahu selama ini yang Barat ya. Jadi memasuki masa itu sih death transformation. So big transformation di karir. Di sini aku lihat karir dan keuangan. Jadi memang butuh kekuatan dulu. Jadi istilahnya kamu harus jatuh bontang panting bolak balik dulu ya, tapi bakal hasilnya bakal out of nowhere, kamu bakal rise gitu ya. Dan gak peduli siang atau malam ya, kamu bakal bisa gak habis pikir nanti betapa banyak kelimpahan yang kamu dapatin nanti ya. Oke. Dan kita belum lihat pesan semesta untuk kamu yang memilih red quartz atau batu kristal kedua. Let yourself receive, allow others to give you loving care, receive without guilt or apologize. Seperti yang aku bilang, biarkan diri kamu untuk menerima apapun juga, entah kasih sayang, cinta, ya, ataupun orang yang ingin minta maaf sama kamu. Jadi bakal ada energi seperti yang aku bilang ya, maaf dan memaafkan di sini. So ya, terima itu semua tanpa ada rasa penyesalan dan tanpa ada rasa bersalah, ya. So let yourself receive. Aku bakal menerima hal yang manis nantinya. Okay, so thank you untuk yang pilih kristal kedua. I hope that you can enjoy it. Kita lanjut ya. Selanjutnya Oke, kita lanjut yang pilih batu kristal ketiga, yaitu clear quartz. Oke. Karena tentang karir, percintaan, dan keuangan kamu 30 hari mendatang. Worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Release your ex. Wow. Reconciliation. Interesting. Oke. Seseorang, entah kamu atau siapapun ini, belum benar-benar bisa ngelepasin mantannya. Jadi ini tentang mantan lagi ya. Aku ngeliat ini benar-benar gak bisa lepas dari orangnya dan dari kesakitannya. Jadi benar-benar masih menunggu kapan dia akan kembali, kapan dia bakal datang, apa dia bakal datang sebentar lagi ya, dan cari kepastian sana sini ya. Kita lihat klarifikasinya. Tarotnya.
Ace of Pentacles, Three of Cups, Page of Cups. Aku ngeliat sepertinya mantan kamu atau kamu ya ditinggalkan oleh seseorang, mantan pacar atau suami atau istri yang memang dia memilih orang ketiga di sini. Dan aku ngelihat dia saat ini juga seperti terlihat ada masalah dengan pasangan barunya ya, dan itu yang kayak buat nyaman di kamu ataupun dia, dan berharap mereka akan segera untuk pisah, ataupun dia menyadari kalau memang yang terbaik itu adalah kamu. Four of Pentacles, Temperance. Oke, kamu bisa berhubungan dengan Pisces atau Sagittarius. Ada the Moon. Pikiran kamu juga, tapi kalau dia balik lagi, misalnya kamu udah berpikir itu, apakah dia akan ngelakuin hal yang sama lagi, apakah dia bakal ninggalin kamu lagi, apakah dia bakal dengan orang ketiga lagi. King of Cups, pikiran kamu masih berkecamuk. Di sini ada Four of Wands dan ada the World. Aku ngeliat memang kamu sendiri harus memilih ya, entah kamu menghentikan semua ekspektasi atau imajinasi kamu saat ini tentang sesuatu yang memang belum pasti ya. Two of Pentacles, memang kesempatan kalian bersama itu memang ada ya, namun aku lihat itu bukan main isunya, bukan hal pentingnya di sini. Hal pentingnya justru kamu harus ngelepasin dia. Nggak peduli biarpun dia kembali apa enggak, yang pasti harus kamu lepasin dulu. Kenapa? Karena energi kamu membuat dia juga nggak nyaman di sini, aku ngeliat ya. Dan aku ngeliat memang kamu harus mengakhiri rasa ini ya. Kamu itu nggak butuh dia untuk ngerasa dicintai, kamu hanya kangen karena terbiasanya kalian berdua. Jadi pembacaan bisa sangat nggak resonate untuk kalian dan bisa tertuju hanya untuk 1-2 orang ya. Yang pastinya ada rasa nostalgia, jadi lebih rindu karena kalian sudah lama bersama. Jadi jangan terjebak di rasa itu. Kalau memang kamu belum pasti ya, ngerasain itu adalah sesuatu yang pasti, maksud aku kamu sendiri aja belum yakin, gimana kamu bisa memilih untuk kembali sama dia apa enggak gitu ya. The Home, Dog, ada The Lovers atau bisa kita bilang Love, Angsa, dan ada The Wedding Lady. Sih seperti yang aku bilang, ada seseorang yang menunggu, berharap untuk cinta datang, kasih sayang datang lagi ya. Apakah itu salah? No, nggak salah. Kalau kamu merasa nyaman menunggu silahkan, tapi kalau itu nyakitin kamu, itu yang harus kamu pikirkan lagi. Apakah kalau begitu bukannya kamu menyakiti diri sendiri ya namanya. Ada Birds dan ada Looks dan ada Man. Jadi kamu menunggu berita, kabar selalu tentang dia, jadi ada energi cukup kamu kepo tentang dia di sini ya. Atau bisa jadi kalian berpisah karena memang kalian menikah dan ternyata kalian udah punya anak. Jadi mau nggak mau kalian memang harus berkomunikasi karena memang ada anak di sini. Dan kamu berharap kembali ya karena memang bisa jadi, ataupun dia berharap kembali karena kalian udah memiliki anak gitu tadi.
Setelah tarotnya lagi, Eight of Swords, Seven of Wands, King of Coins atau King of Pentacles. Lalu ada Five of Swords, Seven of Coins atau Seven of Pentacles. Aku ngelihat memang justru percintaan atau karir kamu sangat baik saat ini, ya. Karir kamu dan keuangan kamu sangat baik saat ini, ya. Namun ya memang untuk percintaan berbanding terbalik, ya. The Devil, okay. Four of Wands, The Lovers. Kamu adalah seseorang yang butuh untuk merasa dicintai agar ngerasa aman dan ngerasa bahagia. Dan itu adalah hal yang sebenarnya gak baik, karena dengan begitu kamu menempatkan takdir atau karma kebahagiaan kamu di orang lain, bukan di diri kamu sendiri. Dengan begitu kamu bisa membuat orang lain menyakiti kamu. Kenapa nyakitin? Ya karena kamu sendiri juga menempatkan kebahagiaan kamu seperti itu secara gak sadar. Two of Swords. Jadi memang ini kamu stay juga bakal sakit, pergi juga sakit, ya. Kamu ngerasa, tapi aku ngeliat mau nggak mau. Ada The Devil, energi Capricorn di sini, energi Gemini juga. Yang pastinya aku ngeliat memang saat ini untuk kamu belajar ngontrol fear kamu, ego kamu. Fear itu adalah bagian ego, ya. Ketakutan akan, ya, kamu gak akan dapat kebahagiaan dan kamu takut kehilangan kebahagiaan. So kamu ingin kebahagiaan itu datang lagi ke kamu. Padahal aku ngeliat kebahagiaan itu udah ada dalam diri kita sebenarnya. Setiap manusia, di diri kamu juga ada. Cuman kamunya sibuk nyari di orang lain, atau dia sibuk nyari di orang lain, padahal di diri sendiri ada. Kita lihat klarifikasi terakhir. Queen of Vessel atau Queen of Cups, The Sun, dan ada Five of Swords. Lalu ada Six of Pentacles. So ya, kalau kamu masih berharap, itu bakal nyakitin, ya. So kalau memang kamu ingin melihat sesuatu ini lebih jelas, kamu harus belajar menerima saat ini memang kalian udah nggak sama-sama. Itu dulu ya, kamu harus belajar nerima realita dan hidup di masa sekarang, bukan hidup di masa lalu. King of Staves, Seven of Swords sih, dan ada Two of Staves, Two of Wands. Kamu terlalu cukup banyak yang ngelihat ke belakang dan itu nyakitin kamu. Sagittarius. So masanya untuk kamu ngelihat ke diri kamu sendiri, ya. Apa yang belum kamu inginkan, kamu bahagiakan, dan apa yang belum kamu capai, kenapa kamu gak coba capai di masa sekarang, ya. Yang dulu tertahan oleh karena kamu ada pasangan, kenapa gak dilakukan sembari kamu masih sendiri dan keadaan keuangan kamu baik di sini, dimana aku lihat bakal dapat rezeki lebih, ya. Ada bonus, ataupun aku lihat ada hadiah dari seseorang, entah ada teman atau gimana, dan aku lihat justru bagus kalau dari sisi itu, ya. So jadi pertanyaannya tinggal ke diri kamu sendiri. So kita lihat pesan untuk kamu yang menonton video ini.
Synchronicity. Your prayers and questions are being answered by synchronicities event. Notice them in order to increase their flow. Jadi memang apapun yang udah terjadi saat ini adalah bentuk doa, dan apapun yang udah terjadi sebenarnya udah dijawab oleh Tuhan lewat sinkronisitas ya. Doa-doa kamu tuh udah dijawab, entah dari pembacaan general yang gak sengaja kamu dengar, atau memang dengan kamu memperhatikan banyak hal ya, entah angka-angka ya, jam, tanggal, itu semua berpengaruh. Oke, tinggal kamunya sendiri mau nggak ngelihat ke sana untuk lebih aware ya, lebih sadar kalau Tuhan itu bicara dalam banyak cara. Oke, jadi doa kamu udah dijawab kok ya. Kamu harus lihat lagi dari mana nih ngelihat Tuhan udah menjawabnya ya. Karena terkadang Tuhan itu nggak langsung ngomong di hati kita, tapi beliau bakal lewat entah orang lain ya, orang sekitar kamu, ataupun apapun juga yang nggak sengaja kamu dengar. Nggak sengaja dalam artian kamu memang ditakdirkan untuk dengar itu ya. So thank you untuk yang pilih kristal ke 3 ya. I hope that you can enjoy it, dan ada hal bermakna yang bisa kamu ambil. Kita lanjut untuk yang terakhir. Oke, kita lanjut yang terakhir, rose quartz. Yang pilih batu kristal terakhir ya, rose quartz. Gimana percintaan, karir, dan keuangan kamu 30 hari mendatang? You deserve love, you are lovable. Lain kata ya. Attraction. You attract love by enjoying this moment fully. Dan ada wedding. Wow, yang pertama dan terakhir, yang keempat ya, keluar wedding juga. The situation involves wedding. Dan di the bottom of the deck ada love yourself first. Oke, yang pilih rose quartz atau kristal keempat atau kristal pink, aku ngeliat memang bisa jadi ini energi yang memang kalian udah menikah ya, ada pernikahan di sini atau memang mengarah ke pernikahan. Namun aku ngeliat your self respect makes you more romantically attractive. Di sini aku ngeliat justru hubungan ini ngajarin kalian untuk mencintai diri sendiri, untuk lebih mengenal pasangan kalian atau mengenal calon pasangan kalian. Terus kita lihat tarotnya. Ada the Fool, Hierophant, lalu ada
Knight of Pentacles. Wow. Ada konflik di sini ya. Konflik tentang keuangan. Di sini aku lihat karena keuangan ya, bisa jadi memang di dalam pernikahan atau memang kalian masing-masing, dan itu buat sedikit goal ya. Ada the Lovers, wow, dan Two of Cups, wow, it's cute ya. Dan the Hangman. Ada Hangman, baru aja manis. Two of Cups, the Lovers ya, ada wedding, tiba-tiba ada Hangman. Ada ini seperti kenyataan ya, nggak sesuai seperti yang kita kira. Awalnya bisa manis, belakangnya belum tentu. Ada energi memang energi digantungkan. Ini lebih ngarah ke kalian yang ingin berkomitmen ya dengan pasangan, namun pasangan kamu menggantungkan hubungan ini. Rasanya kalian dapet, cintanya kalian dapet ya, kalian cocok satu sama lain. Namun ya keluarga juga cocok juga, bisa dibilang udah sesuai lah. Cuman ya itu tadi, justru udah mau masuk komitmen kok ada ketakutan dari pasangan kamu atau kamunya yang kayak belum siap dan kayak aneh ngerasanya gitu, karena udah mungkin udah lama pacaran ya, udah sering sama-sama, saat memasuki sebuah pernikahan kok malah ngerasanya aneh karena ngerasanya bebannya bakal lebih berat gitu ya. Emperor, Eight of Swords, King of Pentacles. Wow, untuk karir luar biasa bagus ya. Dari Knight of Pentacles ada King of Pentacles keluar. Aku ngeliat bakal menanjak bagus banget ya 30 hari ke depan. Dan itu bagus juga untuk yang namanya ngelihat kalau kamu benar-benar mengeluarkan potensi diri kamu ataupun pasangan kamu. Ada Temperance, beberapa keluar Temperance terus ya, energi Sagittarius di sini keluar terus. Jadi aku ngeliat memang energinya sebenarnya cukup seimbang ya. Cuman ya itu tadi ketakutan akan komitmen ini yang menyakiti hati kamu atau nyakitin hati pasangan kamu. Entah memang pernah gagal berkomitmen sebelumnya atau secara nggak sadar kamu mempunyai karma di kehidupan masa lalu kalau kamu gagal dalam pernikahan. Jadi itu dampaknya sampai sekarang, dimana ya jiwa kamu sekarang udah punya karma seperti itu ataupun pasangan kamu yang punya karma seperti itu. Kita lihat Lenormandnya. Dice, ada Snake, wow. Dan aku lihat justru kalau dipaksakan bakal makin nyakitin loh. Ada Sweat lagi, wow. Ada Tulip. Walaupun hubungannya manis ya, hubungannya bisa dibilang diharapkan orang di sekitar kalian itu berharap banget kalian itu kembali atau kalian lanjut lagi gitu ya. Cuman ya di antara kalian berdua sebenarnya sadar kalau memang ya kalian berdua masih ada sesuatu yang belum benar-benar diselesaikan gitu ya. Apa sih itu? Sih salah satu dari kalian masih stuck di kesakitan, kekecewaan ya, dari trauma atau memang karma yang memang udah dibawa dari kecil atau dari kehidupan sebelumnya. Ada Leader dan ada angsa, aku lupa itunya ya, bukan angsa sih, burung apa ya, lupa aku. Dan ada Sword di sini kita bisa sebut ya. Aku ngelihat 30 hari ke depan ya, atau bisa lebih, kamu bakal dapat surat atau komunikasi dari pasangan kamu ataupun dia yang menyatakan kalau dia ingin sama kamu, dia pengen sama kamu, tapi dia masih ada konflik di dalam diri dia, dimana saat dia ingin bicara sama kamu, komunikasi sama kamu, dia bakal nahan sini, langsung dia bakal judging diri dia sendiri dan akhirnya nggak melakukan itu semua
Kenapa dia mengatakan ini? Kan dia belajar untuk jujur sama diri kamu dan belajar jujur ke diri dia sendiri, dan itu bagus sebenarnya ya. Kita lihat tarotnya lagi. Ace of Pentacles, Queen of Pentacles, seperti aku bilang tadi, Queen of Coins, Judgment ya. Dan ada The Emperor lagi. Jadi memang hubungan ini kalian memang harus dominasi untuk lebih kamu memilih mencintai diri sendiri dulu, dan dia juga lebih mencintai diri sendiri dulu ya. Nine of Swords, dimana memang salah satu dari kalian masih membawa kesakitan, masih trauma ya, kadang bawa sampai dia tidur, dia bermimpi buruk, dia merasakan hal yang aneh-aneh ya. Pokoknya dia nggak nyaman dengan dirinya sendiri. Memang terkesannya jahat, egois, tapi ya itu yang aku lihat. Dan the Wheel of Fate atau Wheel of Fortune, aku ngeliat ini memang harus terjadi ya, dan kedepannya bakal pun kesempatan kalian bersama itu sangat besar. Kenapa? Karena memang saat roda di atas sekarang, nanti dia bakal ke bawah juga. Jadi ini adalah masalah waktu aja. King of Wands, Ace of Wands, dan Two of Coins. Jadi memang pilihannya sekarang aku ngeliat mau nggak mau adalah untuk pilih diri sendiri dulu aja ya, dan lebih untuk mengenal emosi masing-masing, rasa masing-masing ya. Kalau memang saat ini ya nggak bisa untuk ngelihat dengan jelas, yang dilihat sekarang hanya kekecewaan, kesakitan ya, nggak bisa benar-benar yang apa yang benar-benar gue rasain ya. Kalau semuanya masih terselubung, ditutupi oleh ketakutan, ego ya, kita bisa apa? Kita lihat klarifikasi terakhir. That big transformation ya di antara kalian berdua memang ya. Wheel of Fortune muncul lagi, lalu ada Strength, Major Arcana ya, 1, 2, 3, 4, lalu ada Four of Pentacles, dan ada High Priestess, King of Pentacles, The Lovers. Banyak kartu Lovers keluar ya, The Sun juga keluar ya. Ini big transformation untuk percintaan kamu dengan dia ya, dan untuk menemukan spiritualitas di dalam diri kalian masing-masing, dan untuk menemukan cinta yang lebih dalam ya, cinta yang benar-benar nyata ya, sejati. Itu adalah cinta dengan diri sendiri, dan itu bakal menumbuhkan cinta yang sehat. Cinta yang sehat itu adalah cinta yang sejati sebenarnya, dan cinta yang benar-benar sejati itu nggak akan pernah ada kalau nggak ada cinta yang sehat. Jadi aku ngeliat masa-masa ini untuk membuat kalian belajar, terutama untuk kamu atau pasangan siapapun yang memang masih sangat bergantung sama pasangan, dan menjadikan pasangan adalah pusat kebahagiaan, atau memang bahagia justru ada pasangan ya. Dan akhirnya belajar, no, bahagiaan gak ada di pasangan, bahagiaan ada di diri kita sendiri. Dimana saat kita memilih, dimana saat kita ngerasa semuanya itu di luar kita itu gak menyenangkan, tapi kalau kita memilih untuk bahagia di dalam diri kita, gak ada yang bisa ngelarang itu semua kan ya. Itulah kebahagiaan ya. So
energi yang bagus sebenarnya. Aku suka energi yang seperti ini. Dan kita lihat pesan semesta untuk kalian yang menonton video ini. Ada worthiness, know that you deserve to receive good in all ways. See? Seperti yang aku bilang ya, apapun yang kamu rasakan sekarang saat ini itu berharga. Perasaan kamu itu berharga, itu perasaan yang valid, dan ini pun perasaan yang valid untuk dia jika dia memang dia masih konflik batin. Ya, kamu harus belajar respect itu semua ya. Kalau kamu nggak bisa belajar respect, ya kamu bakal sakit sendiri nantinya. Dan ya, dengan begitu secara nggak salah kamu nyakitin diri sendiri. Namun hal yang baik udah ada di jalannya, udah on the way, tinggal kamunya siap apa enggak. Dan gimana caranya untuk siap? Dan belajar mencintai diri sendiri ya. So semuanya ini memang terjadi karena memang untuk melayakkan diri kamu untuk hal yang lebih luar biasa ke depannya, lebih amazing, lebih nyata ya. So fokusnya di bunga malah kameranya. Okay, so that's it. I think that's all ya. Thank you so much bagi kalian yang nonton dari awal sampai habis ya. Semoga ini bermanfaat, dan doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Sampai jumpa di pembacaan pick a card reading lainnya. Bye.